Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita ketemu lagi di podcast Komando. Alhamdulillah hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber dan topik yang kita omongin juga tidak jauh-jauh dengan saat ini. Apa yang kita maksud saat ini adalah perpolitikan menjelang pilkada atau pemilihan wali kota, di mana ada 4 calon yang sudah siap setelah kemarin sudah mendaftarkan diri ke KPU. Tanggal 26 nanti adalah penentuan, ya. Tapi yang kita mau bicarakan di sini adalah seperti apa politik pilwali saat ini dan di masa pandemik ini. Untuk itu saya mulai ke Dr. Sawedi. Ini adalah narasumber saya, Sawedi Muhammad. Dia adalah sosiolog Universitas Hasanuddin, bekerja sebagai salah satu direktur di mana ini, di perkebunan tebu di NTB, benar ya. S1-nya di Universitas Hasanuddin, S2 di Filipina, tepatnya di Manila ya. Dan S3 saat ini di UNEM ya. Di tahun 2015 sudah selesai ya. Oke. Di depan saya ada, ini teman lama sih ya, Mas Rudin. Saya lebih suka panggil Acil gitu. Dia teman saya dulu, tetangga saya, walaupun dia sekarang udah jadi sukses di Dewan dari P3. Oke, saya mulai dari Dr. Sawedi, silahkan melihat kondisi politik saat sekarang menjelang pilwali. Silahkan. Terima kasih Bung Doni ya. Ya. Ini kesempatan yang menarik sekali ya untuk berdiskusi tentang politik di masa pandemi. Ya. Itu ada beberapa hal ya. Ini yang pertama, ini kan pengalaman pertama. Ya. Di mana dunia dilanda pandemi. Ya. Kemudian kita dipaksa harus menyesuaikan diri dengan melakukan pemilihan umum, yaitu pilkada ya, maksudnya pilkada wali kota Makassar yang juga berlangsung secara serentak seluruh Indonesia. Saya kira ini pengalaman pertama ya, di mana di masa pandemi ini tentu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Yang pertama, aturan-aturan yang berkaitan dengan pilkada harus menyesuaikan dengan protokol COVID yang sangat ketat. Yang kita lihat tentunya ini bukan perkara gampang, karena itu tadi sebagai suasana baru di mana semua kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol COVID. Dulu yang namanya masker ini hanya dipakai oleh pekerja-pekerja tambang. Betul. Atau mungkin juga pekerja-pekerja yang bergerak di industri berat ya, yang memang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Sekarang dimanapun kita berada, begitu keluar dari rumah, itu kita mau tidak mau harus memakai masker. Kemudian kita harus menjaga jarak, physical and social distancing. Di mana ini sesuatu yang secara sosiologis sangat bertentangan dengan budaya kita. Betul, baru di. Nah, di mana kalau kita ketemu biasanya jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki segala macam, baru say hello dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan dalam proximity yang sangat dekat. Nah, sekarang ini ya kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri, karena rupanya secara saintifik bahwa salah satu cara penularan atau infeksi dari virus ini melalui dengan physical contact. Jadi mau tidak mau itu harus kita menyesuaikan. Kemudian yang lain adalah kita harus lebih ketat dengan pola hidup atau lifestyle yang sehat. Kalau dulu segala macam bukan abai, tetapi sesuatu yang taken for granted, bahwa ya mungkin jam tidurnya tidak teratur. Sekarang harus teratur. Ya. Kemudian konsumsi vitamin dulu tidak begitu ketat ya. Sekarang mau tidak mau imunitas tubuh harus ditingkatkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Nah, bicara tentang politik, itu kan bicara tentang society, bicara tentang kerumunan.
bicara tentang publik. Nah, ini bagaimana mengaturnya? Nah, saya kira ini tantangan baik bagi pelaku politik itu maupun regulator, dalam hal ini pemerintah dan juga tentunya KPUD. Ini tantangan yang sangat berat sekali. Di satu sisi kita harus konsisten menerapkan protokol COVID, di satu sisi kebiasaan baru ini belum terinternalisasi secara kultural oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan banyak mereka itu yang tidak percaya dengan protokol ini. Wah, dari dulu juga kita nggak pakai masker segala macam. Dari dulu budaya kita juga saling jabat tangan, kemudian cipika-cipiki, kemudian secara fisikal harus bersentuhan. Kemudian juga pola hidupnya masih sama seperti yang dulu. Itu banyak yang berlaku seperti itu. Nah, memang ada juga keanehan yang terjadi sebenarnya dalam konteks protokol ini. Jadi yang pertama, untuk tidak terinfeksi virus ini, itu salah satu kunci utamanya adalah imunitas tubuh. Tetapi rupanya imunitas tubuh tidak cukup. Ada satu hal yang saya temukan dari berbagai literatur itu adalah itu nasib baik. Karena banyak orang yang dari segi imunitas itu semua terpenuhi. Kurang apa dokter umpamanya? Dia tahu bagaimana protokol COVID, bagaimana hidup sehat, konsumsi vitamin secara teratur segala macam. Terus banyak orang-orang tertentu yang dari segi background-nya sangat cukup dari segi makanan bergizi, pola hidup sehat, sangat teratur. Tapi mereka juga terpapar virus ini. Tapi mayoritas di antara masyarakat kita banyak yang tidak care, tidak peduli. Dia tiap hari harus keluar karena mau tidak mau hidupnya harus cari duit, tergantung kan dari hari ke hari. Kalau satu hari saja mereka tidak bekerja, mereka sudah tidak bisa makan. Tapi mereka juga bisa selamat. Jadi pola hidupnya tidak berubah, kemudian juga malah cenderung bukan careless, tetapi kebiasaan yang diterapkan sesuai protokol COVID itu di luar imajinasi mereka gitu. Tetapi mereka juga selamat dan tanpa terinfeksi virus ini. Jadi memang menurut saya ada dua hal, yaitu imunitas dan nasib baik. Nasib baik ya. Kita ngebayangin bahwa nakes ya. Nakes justru paling banyak. Gitu. Paling banyak. Kurang apa mereka? Dia tahu dan lain sebagainya. Kalau COVID, tapi Anda melihat dari 4 calon ini seperti apa? Nah, yang menarik itu saya tadi baca di koran ya, pintas itu di Fajar ya. Jadi di situ dituliskan bahwa hanya api yang paling tertib. Artinya apa? Ketiga calon lain ini kurang tertib. Jadi itu saya kira ini menarik ya, yang perlu publik perhatikan bahwa ini diperlukan leadership untuk menertibkan kita punya pasukan-pasukan pendukung, barisan pendukung, kemudian relawan dan lain sebagainya. Dan saya kira itu bukan perkara yang mudah. Bayangin kalau kita iring-iringan ke KPUD melakukan pendaftaran, di mana ribuan motor ribuan ribuan mobil segala macam. Yang saya perhatikan kayak kemarin itu ribuan pendukung P3 ini yang saya lihat, yang luar biasa nih Pak Acil ini. Jadi bendera P3 banyak sekali ya, tapi itu sangat tertib. Jadi bajunya itu lengkap dengan kode-kode segala macam. Kemudian di setiap tikungan ada relawan yang mengatur. Kemudian saya perhatikan itu mereka langsung meminta maaf terhadap pengendara jalan, dan itu broadcast permintaan maaf saat itu juga beredar luas ke publik. Dan satu keberuntungan menurut saya, karena itu kan hari Minggu jadi banyak orang yang tidak terganggu mengantar anaknya ke sekolah. Pekerja-pekerja kantor juga tidak terganggu karena istirahat di rumah. Jadi saya kira itu hikmah dari mendaftar di hari Minggu. Saya melihat waktu pendaftaran kemarin memang menarik ya. Kenapa? Karena kita tidak terpusat dan masa tidak terkoordinir ke KPU gitu. Tapi kita hanya di lapangan Kompleks Unhas. Dan itulah yang menjadi poin yang saya lihat. Lengang aja Pak. Lengang aja masuk di KPU, mendaftar dan selesai pulang. Dan ya seperti inilah protokol COVID gitu, kita nggak bisa terlalu banyak, kita nggak bisa. Itu kalau banyak orang oksigen kurang, kita saling rampasan. Dari menarik juga saya lihat itu, yang saya baca itu bahwa tim-tim yang terlibat masuk di KPUD itu adalah orang-orang yang sudah verified
hasil swabnya. Sudah Jadi karena saya kira di sana juga diperiksa gitu. betul. Jadi saya kira ini komitmen dari kandidat Ya. untuk menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang memang sudah seharusnya dilakukan gitu. Oke. Baik, kita ke Bang Acil ya. Ini adalah anggota dewan kita dari P3. P3 adalah partai pendukung. Ya. Ini P3 sejak Api atau Munafri jadi calon, dia nggak pernah pergi, ya tetap aja mendampingi Munafri. Hari ini kita sama Bang Acil. Bang Acil melihat perpolitikan yang terjadi saat sekarang di detik ini. Terus bagaimana P3 dengan Api Rahmat? Ya, saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Solehin Rusli, yang biasa disapa dengan Pak Acil, karena itu nama kecil saya. Saya alhamdulillah Allah menitipkan amanah ini sudah 2 kali. 2 kali. Ya, sebagai anggota DPR Kota Makassar fraksi P3. Melihat fenomena kemarin sangat luar biasa. Ya, Sampai air mata saya jatuh melihat dukungan dari teman-teman, baik dari relawan, tim-tim dari partai juga luar biasa. Tapi kami di P3, kami sudah komitmen dan all out untuk Pak Munafri Arifudin. Karena kemarin kami dari 2018 pemilihan kemarin kami sudah sama beliau, dan ini membuktikan bahwa kami solid untuk mendukung beliau untuk ke depan. Insya Allah 2020 atas izin Allah Azza wa Jalla, Bapak Munafri insya Allah dilantik. Karena kami sudah melihat komitmen beliau dari 2018, dan sekarang kami berlanjut untuk mendukung beliau karena komitmen dan tanggung jawab beliau untuk mengatur kami. Alhamdulillah fenomena itu Pak ada sama Pak Munafri. Kenapa saya bilang begitu? Kemarin saja pendukung yang ada untuk mengantar beliau ke pendaftaran luar biasa Pak. Sampai pikiran saya kira hanya P3 yang betul-betul solid, tapi hampir semua partai dan tim relawan komunitas luar biasa Pak. Sampai saya lihat wah, dari 4 kandidat alhamdulillah Pak Munafri kita masih di atas angin, karena tapi yang ada pada waktu hari itu kemarin luar biasa. Kita semua sesuai dengan protokol COVID, physical social distancing sudah diatur semua Pak. Kami rapat itu kurang lebih 3 kali rapat sebelum untuk pendaftaran, untuk mengatur semua komunitas bagaimana teknisnya. Alhamdulillah apa yang kami sudah rapatkan itu ada pada waktu pendaftaran itu disesuaikan. Dan saya melihat juga Pak Munafri luar biasa pidatonya, membakar semangat kami juga waktu sebelum masuk ke KPU. Dan saya lihat teman-teman juga bangga saya melihat komunitas dan relawan dan baik dari partai. Kami di partai P3 hanya 2 orang yang bisa mengantarkan Pak Munafri, yaitu ketua dan sekretaris. Tapi yang lain saya akui karena mereka berusaha hati, karena hanya 15 orang yang bisa masuk di KPU. Jadi saya lihat teman-teman memang jiwa besar beliau, semangatnya luar biasa teman-teman, mengantar sampai di dalam. Hanya ada akan aturan yang ditetapkan oleh KPU. Alhamdulillah dari pantauan saya kemarin sampai jam 5:30 saya meninggalkan posko induk. Kami berkomitmen untuk sesuai dengan social distancing ini. Kami saja duduk Pak kemarin di posko utama itu disesuaikan, atur jarak. Sebelum kami masuk sudah harus cuci tangan dulu. Itu disiapkan semua di sana. Dan saya minta kepada tim-tim yang lain tolong diperhatikan juga. Artinya orang di luar dari Pak Munafri Arifudin, artinya 3 kandidat ini harus juga disesuaikan lah apa menjadi, karena visi misi kami juga pemberantasan COVID. Sehingga setelah insya Allah merestui perjalanan karir beliau Pak Munafri Arifudin dan Pak Haji Rahman Bando, insya Allah ada pengusaha yang sukses, ada birokrasi yang profesional. Insya Allah Makassar akan bangkit dari keburukan ini. Oke, Makassar bangkit. Ya,
Pak Soedi, saya mau bertanya, melihat Munafri Arifudin saat sekarang, ya kita mau perlu bandingin, seperti apa perkembangannya dalam soal politik? Kebetulan itu tahun 2018 lalu, Ya, saya juga terjun langsung ya, Ya. mengamati perkembangan politik Makassar waktu ya, itu, di mana terakhir kan api Cicu kan melawan Kota Kosong. iya betul. Itu kan yang bayangan saya waktu itu, ini ujian betul bagi demokrasi. Di mana bagaimana mobilisasi dan juga partisipasi publik sesungguhnya Iya. dalam menentukan pilihan rasional ya, Iya. dalam memilih pemimpin yang benar-benar bisa menakodai Kota Makassar. Iya. Tetapi kalau saya melihat itu banyak sekali faktor yang berpengaruh. Yang pertama, kalau kita lihat 2018 sesungguhnya Pak Api mestinya jadi pemenang. Iya. Karena kalau kita lihat seluruh partai politik diborong kan segala macam. Iya. Yang mestinya kekuatan partai politik ini kalau bekerja di akar rumput, ya mau tidak mau otomatis Pak Api mestinya akan mengalahkan Kota Kosong. Iya. Itu amatan saya, bahwa artinya apa, mesin politik waktu itu dari partai-partai pengusung itu tidak bergerak secara maksimal. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak melihat bahwa ada semacam visi misi yang betul-betul wow, yang bisa menggerakkan Iya, nurani publik untuk diyakinkan Iya. bahwa api Cicu waktu itu bisa membawa perubahan Iya. yang spektakuler ke arah yang lebih baik Kota Makassar kalau beliau menjadi wali kota. Nah itu yang saya perhatikan. Nah kalau sekarang saya melihat yang pertama bahwa meskipun hanya Demokrat, kemudian P3, kemudian Perindo dan ada PSI segala macam, saya amati pentolan-pentolan partai politik ini betul-betul all out seperti Bung Acil tadi sampaikan itu. Dan kita lihat kemarin. Saya lihat ini, wah ini benar-benar luar biasa ini. Itu saya kira pertanda yang sangat menguntungkan sekali buat Pak Api Rahman ini. Kemudian yang kedua, saya terus terang memantau visi misi Api Rahman kali ini. Iya. Dan itu merinding saya ketika mulai dari deklarasi kan segala macam. Kemudian ada 4 pilar yang diusung. Ini saya bilang ini dahsyat sekali nih. Dan saya melihat pikiran-pikiran Pak Api itu sangat otentik. Iya. Jadi di situ saya melihat ada visi tentang kebangkitan Makassar ya. Itu gimana bangkit dalam 2 hal. Yang pertama itu keterpurukan ekonomi. Iya. Di mana kita melihat bahwa hampir seluruh industri-industri yang padat karya dan padat modal ini kan hampir kolaps semuanya. Industri perhotelan, kemudian juga transportasi, kemudian industri yang bergerak di bidang fabrikasi, teknologi dan lain sebagainya, itu banyak sekali merumahkan tenaga kerja karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian Pak Api mengangkat isu itu. Kemudian salah satu isu besar yang diangkat adalah bagaimana UMKM bisa berkiprah di masa pandemi yang meskipun ini kita tidak bisa kita tidak bisa prediksi kapan berakhir, tapi Pak Api meyakinkan semua orang bahwa salah satu program utamanya adalah bagaimana membangkitkan industri-industri rumah tangga dan UMKM untuk bisa kembali bangkit menjadi panglima ekonomi bagi masyarakat miskin untuk berkiprah kembali. Kemudian yang kedua tentang COVID ini. Jadi saya melihat ini beliau sangat mengidolakan Gubernur New York, yaitu Cuomo. Jadi beliau itu berkomitmen bagaimana menjadikan Makassar ini sebagai etalase untuk menjadi komando utama, memperlihatkan bahwa COVID ini sesungguhnya bisa ditangani dan bisa didekati dan bisa dituntaskan melalui pendekatan berbasis sains. Jadi seperti perbanyak tes COVID, kemudian perbanyak kontak tracing, kemudian juga perbanyak lab-nya segala macam, dan juga perbanyak edukasi ke publik bahwa sesungguhnya ini bukan stigma ini barang ini. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari, itu dengan pola hidup sehat, mematuhi protokol COVID dan lain sebagainya. Jadi menurut saya visi misi Pak Api itu yang konkret yang sangat konkret itu memang itulah yang dibutuhkan Makassar hari ini. Dan saya kira kalau ada calon wali kota
tidak bicara tentang kebangkitan Makassar dari segi ekonomi dan juga pemulihan dari COVID, ya saya kira dipertanyakan dia punya wawasan kepemimpinan dan juga wawasan tentang bagaimana memahami sesungguhnya persoalan yang ada di Makassar hari ini. Oke. Cil, yang terakhir ya, saya ditanya kira-kira 1 menit. Melihat Munafri Arifudin, Anda kan ikut sudah 2 kali ya. Bagaimana pola pikir dari Pak Api sekarang? Kalau saya melihat pola pikir beliau itu jauh dari yang kemarin. Berubah ya? Gitu. Berubah total. Ya. Karena saya lihat memberikan semangat kepada kami, dan ini satu kelebihan juga beliau. Ya. Setiap kami rapat ke dulu, biasa kami rapat beliau nggak ada. Tapi sekarang saya lihat antusias beliau langsung bersama-sama kami. Langsung bersama-sama. Sama-sama kami. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kami juga di partai, karena kami merasa kepedulian Pak Apri dengan partai luar biasa. Ya. Dari 4 partai ini, alhamdulillah Pak Apri memberikan warna lain kepada kami. Ya. Kemarin memang dari kandidat Dhani Pumanto yang notabene-nya kota kosong. Ya. Nah, ini saya harus jawab juga. Dari 10 partai yang ada, Pak, alhamdulillah P3 komitmen sampai akhir kami solid 5 orang. Tapi alhamdulillah kemarin kami memang melihat fenomena itu ada partai memang diborong, tapi partainya saja, tapi penumpangnya itu ada di sebelah. Begitu. Karena begitu fenomena, Pak. Jadi timbul pertanyaan buat konsumsi di masyarakat. Kota kosong aja nggak bisa dikalah. Jangan dulu, bro. Harus saya sampaikan, kota kosong nggak sama di Endrekang yang tidak ada nggak ada tuannya. Ini banyak tuan-tuannya mereka di dalam kota kosong. Jadi sehingga saya melihat, insya Allah, walaupun karenanya 3 partai yang ada di parlemen dan PSI yang jadi pengusung buat Pak Munafri, insya Allah kami lebih solid. Karena semakin sedikit partai, artinya tanggung jawab kami semakin besar, dan insya Allah apa menjadi komitmen kami untuk Partai Persatuan Pembangunan, kami akan bekerja maksimal dan memberikan warna di luar kota ini. Dan saya yakin dan percaya 2020 milik Pak Munafri Arifudin dan Rahman Bandung. Acil, terima kasih. Pak Sowedi, terima kasih. Waktu sangat pendek sekali, harusnya kita bincang-bincang lebih lama. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Kalau ada apa-apa, telepon aja Komando Podcast. Siapa tahu ada yang perlu disampaikan. Ya. Sekali lagi banyak terima kasih semua atas perhatian Anda. Lain kali kita bisa ketemu di kesempatan yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Komando. Komando.